Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Jaya Ditama. Saya dari Teknik Elektro Unggul Universitas Munawarman tahun 2018 dengan NIM 180907541. Ya, jadi sebelum kita masuk ke dalam TS kecerdasan buatan ini, jadi saya akan membacakan kode etik. Ya, saya akan membacakan kode etik. Yang pertama, saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. Kedua, saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. Ketiga, saya bertanggung jawab agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lainnya. Tertanda Wiki Jaya Ditama 1809075041. Ya, kita langsung masuk pada soal nomor 1, yaitu sebuah mesin dikatakan cerdas atau kecerdasan buatan kalau memiliki dua hal berikut, yaitu yang pertama, bekal pengetahuan dan kumpulan data atau database. Yang kedua, bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. Yang ketiga, bekal pengetahuan dan software terbaru. Yang keempat, database dan software terbaru. Dan yang kelima adalah software terbaru dan kemampuan menalar. Jadi di sini saya membahas dan saya menjawab itu terletak pada jawaban B, itu bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. Bekal pengetahuan, jadi jika kita mempunyai bekal pengetahuan yang lebih, maka masih bisa dikatakan cerdas dikarenakan adanya bekal pengetahuan yang kita punya dan juga sifatnya lebih luas. Dan kemampuan menalar, kemampuan menalar, kemampuan yang kita miliki sesuai dengan penalaran yang wajar dan masih di batas pemikiran kita. Dengan begitu, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas dan juga bersifat alami. Begitu. Jika yang A, bekal pengetahuan sudah tadi saya jelaskan, dan kumpulan data atau database itu bisa juga, cuma kurang signifikan saja terhadap soal. Kemudian yang 3, bekal pengetahuan dan software terbaru. Jadi sebuah mesin dikatakan cerdas ini tidak harus menggunakan software terbaru, bisa juga menggunakan software terdahulu. Kemudian yang keempat, ada database dan software terbaru sesuai dengan yang saya jelaskan pada poin 1 dan 3 tadi ya. Kemudian poin kelima, yaitu software terbaru dan kemampuan menalar. Yang software terbaru sudah saya jelaskan tadi. Semua mesin itu bisa dikatakan cerdas dan itu tidak harus menggunakan software terbaru, seperti itu. Kemudian lanjut pada poin kedua, pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami adalah A. Kecerdasan buatan bersifat permanen. Kecerdasan alami sering mengalami perubahan. B. Kecerdasan buatan dapat didokumentasikan. Kecerdasan alami kreatif dan inovatif. C. Kecerdasan buatan, pemikiran dapat digunakan secara luas. Kecerdasan alami itu kemampuan berpikir terbatas. D. Kecerdasan buatan, kemampuan berpikir terbatas. Kecerdasan alami, pemikiran dapat digunakan secara luas. Dan E. Kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input simbolik. Kecerdasan alami menggunakan pengalaman secara langsung. Nah, jadi di sini saya langsung menjawab C. Ini pernyataan yang salah ya. Pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan ini dan kecerdasan alami. Itu terletak pada kecerdasan alami, kemampuan berpikir terbatas. Seharusnya kemampuan berpikir terbatas ini masuk ke dalam kecerdasan buatan dan begitu juga sebaliknya. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita lanjut ke nomor 3, poin 50, yaitu terdapat 3 orang dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan sebuah perahu. Perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang.
jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Bagaimana cara menyeberangkan ke 6 orang tersebut sehingga semuanya dapat selamat sampai di sisi sungai seberangnya? Selesaikan dengan algoritma BFS dan DFS. Ya, di sini saya akan menjawab dari soal nomor 3 tadi. Jadi ini adalah ilustrasi game yang ada di soal tadi. Jadi ini saya menggunakan alat seadanya saja. Ini adalah dokter, ini adalah kanibal, dan ini adalah sungai. Nah, jadi di sini mempunyai ada beberapa cara untuk mendapatkan sebuah solusi agar dokter dan kanibal ini bisa menyeberangi sebuah sungai. Nah, jadi yang pertama, dokter menyeberang bersama kanibal. Kemudian dokter kembali. Kemudian kanibal akan menyeberang bersama kanibal. Kemudian kanibal kembali, dokter menyeberang bersama dokter. Kemudian dokter dan kanibal kembali lagi. Kemudian dokter membawa dokter menyeberang lagi. Kemudian kanibal kembali menyeberang membawa kanibalnya lagi. Kemudian kanibal kembali menyeberang membawa kanibal lainnya. Nah, jadi ini adalah sebuah solusinya. Tadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Ya, sekarang kita lanjut. Sebelum kita masuk pada BFS dan DFS, sekarang kita masuk ke dalam sebuah tabel. Nah, yang berwarna biru atau yang A itu adalah dokternya, yang B itu adalah berwarna merah, itu kanibalnya, dan yang C adalah kondisi perahunya. Kemudian kita mendapatkan tabel yang di sebelahnya, state space. Nah, itu adalah hasilnya sampai mendapatkan solusi yaitu 0,0,0. Ya, sekarang kita masuk kepada tree BFS atau pohon BFS-nya ya. Di sini saya akan jelaskan. Jadi BFS itu adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara reorder, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Ya, jadi di sini di dalam BFS ini kita itu lebih banyak memperbanyak alur pencariannya ya, agar lebih jelas juga. Dan juga BFS ini itu mencari solusi yang terpendek. Ya, kita lanjut pada tree DFS atau pohonnya ya. Di sini DFS adalah salah satu algoritma penelusuran struktur graf atau pohon berdasarkan kedalaman. Simpul ditelusuri dari root kemudian ke salah satu simpul anaknya. Penelusuran dilakukan terus melalui simpul anak pertama, dari simpul anak pertama level sebelumnya hingga mencapai level yang terdalam. Nah, jadi di dalam DFS ini kan berurut nih A, B, C, D, E dan seterusnya. Jadi di dalam DFS ini kita itu dicari tapi tidak seperti BFS. Kalau BFS tadi kan itu memperbanyak alurnya, sedangkan DFS itu kebalikannya, yaitu mempersingkat penyelesaiannya. Yaitu semisal nih, jadi satu cara itu dicari dulu satu cara sampai mentok. Nah, kemudian kalau sudah tidak ada mendapatkan solusi, maka dilanjutkan ke bagian sebelahnya, begitu seterusnya sampai dia menemukan solusi 0,0,0 seperti itu di bagian DFS nya. Di BFS sama DFS itu keterbalikannya ya, seperti itu ya. Tadi sedikit penjelasan dari soal BTS kecerdasan buatan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.